Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hidayat. Saya akan mempresentasikan hasil analisis data survei ergonomi dengan Nurdimap pada pemanen sawit di Desa Rasau Jaya 3, Dusun Sukadamai. Yang pertama yaitu ada pola dan keluhan cluster. Berdasarkan peta tubuh Nordic Body Map yang dihasilkan, bagian tubuh dengan skor tidak kenyamanan tertinggi pada persentase terkena terbesar adalah punggung, pinggang, leher bagian bawah, bahu, dan lengan atas. Pada periode 7 hari 12 bulan hingga seumur hidup, punggung secara konsisten menunjukkan skor tertinggi hingga skor 10 pada periode seumur hidup, diikuti oleh pinggang dan lengan atas. Terlihat adanya pola atau kluster keluhan yang saling berkaitan, khususnya pada leher, bahu, punggung, pinggang. Kluster ini menunjukkan hubungan biomekanik yang kuat, karena bagian tubuh tersebut bekerja sebagai satu kesatuan dalam mempertahankan postur dan menghasilkan gaya yang bekerja. Pola ini dapat dijelaskan oleh postur kerja dominan pemanen sawit, yaitu berdiri lama, menengadah, mengangkat, dan mengayun alat di atas bahu, serta melakukan gerakan berulang dengan beban statis pada punggung dan pinggang. Postur tersebut menyebabkan beban berlebih pada otot leher, bahu, dan punggung secara simultan, sehingga keluhan muncul secara berkelompok dan berulang. Selanjutnya ada perbandingan dan segmentasi. Apabila data dibagi berdasarkan variabel usia, masa kerja, jenis kelamin, dan jenis tugas, dapat diperkirakan adanya perbedaan keluhan yang cukup jelas. Pekerja dengan usia lebih tua dan masa kerja lebih lama cenderung menunjukkan skor keluhan lebih tinggi dan lebih luas, terutama pada punggung, pinggang, dan ekstremitas. Hal ini disebabkan oleh akumulasi paparan beban kerja fisik dalam jangka panjang, serta penurunan kapasitas fisik seiring bertambahnya usia. Berdasarkan jenis kelamin, pekerja laki-laki mayoritas bertugas sebagai pemanen menunjukkan keluhan dominan pada punggung, bahu, dan lengan akibat pekerjaan fisik berat. Sementara itu, pekerja perempuan atau pekerja dengan beban angkat lebih ringan cenderung mengalami keluhan pada area tertentu dengan tingkat keparahan yang lebih rendah. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan tuntunan kerja kapasitas fisik serta paparan ergonomi. Faktor ergonomi yang paling berpengaruh pada setiap kelompok adalah postur kerja tidak ergonomis, beban kerja fisik, durasi kerja, frekuensi gerakan berulang, dan kurangnya waktu istirahat pada pekerja produksi seperti pemanen sawit. Postur kerja dan beban kerja menjadi dominan, sedangkan pada tugas administrasi, faktor statis dan posisi duduk lebih lama lebih berpengaruh. Tingkat keparahan dan perbandingan persebaran. Dalam analisis risiko ergonomi, keluhan pada leher yang dialami oleh 20% pekerja dengan tingkatan keparahan sekitar skor 8-10 dinilai lebih kritis untuk segera ditangani dibandingkan keluhan punggung bawah dialami oleh 70% pekerja dengan tingkat keparahan ringan sedang skor 3-5. Hal ini karena tingkat keparahan yang tinggi menunjukkan adanya risiko cedera serius, gangguan fungsi, dan potensi berkembang menjadi gangguan muskuloskeletal kronis dalam waktu yang relatif singkat. Namun demikian, keluhan punggung bawah dengan persebaran luas tetap merupakan risiko jangka panjang yang signifikan karena dapat menurunkan produktivitas secara keseluruhan dan berpotensi meningkat menjadi nyeri berat apabila tidak kendalikan. Oleh karena itu, secara prioritas keluhan dengan tingkat keparahan tinggi harus segera ditangani. Sementara keluhan dengan persebaran luas perlu ditangani melalui perbaikan sistem kerja secara menyeluruh. Pendekatan pengendalian risiko sebaiknya mempertimbangkan kombinasi tingkat keparahan dan jumlah pekerja terdampak sehingga intervensi ergonomi dapat dilakukan secara tepat sasaran dan berkelanjutan. Postur kerja dan gerakan repetitif. Berdasarkan observasi lapangan, postur kerja yang paling berkontribusi terhadap keluhan dominan pada NBM adalah mengadah dalam waktu yang lama, mengangkat dan mengayunkan alat di atas ketinggian bahu, serta memutar torso dan membungkuk saat memotong mengumpulkan tandan buah. Postur ini menyebabkan beban statis dan dinamis pada leher, bahu, panggung, dan pinggang. Kondisi tersebut diperburuk oleh gerakan repetitif berupa ayunan secara berulang, aktivitas memotong yang memerlukan kekuatan lengan dan bahu, serta durasi kerja panjang dengan jeda istirahat terbatas, sehingga memicu akumulasi kelelahan lutut dan meningkatkan keluhan muskuloskeletal. Waktu, lingkungan, dan organisasi. Selain faktor
postur kerja, faktor lingkungan dan organisasi turut berkontribusi terhadap keluhan muskuloskeletal. Suhu lingkungan yang panas mempercepat kelelahan otot dan menurunkan daya tahan fisik, sementara kondisi lahan yang tidak rata meningkatkan ketegangan pada punggung dan tungkai. Dari sisi organisasi, beban kerja fisik yang tinggi, durasi kerja panjang dengan istirahat terbatas, serta tekanan target yang menyebabkan otot bekerja secara terus-menerus tanpa pemulihan yang memadai. Mekanisme ini memicu akumulasi kelelahan, penurunan kontrol postur, dan peningkatan risiko nyeri, khususnya pada nyeri punggung, pinggang, leher, dan bahu. Bagaimana tercermin dalam hasil Nordi Body Map. Analisis beban kerja berdasarkan hasil Nordic Map, observasi lapangan, segmen tubuh yang paling bermasalah yaitu leher, bahu, punggung, dan pinggang menerima kombinasi beban statis, dinamis, dan repetitif yang signifikan. Beban statis muncul saat pekerja mempertahankan postur menengadah dan mengangkat alat pada atau di atas ketinggian bahu yang waktu lama, yang secara ergonomi diketahui dapat meningkatkan aktivitas otot hingga melebihi 20-30% maksimum Venturi contraction atau disebut MVC. Batas aman untuk kerja statis berkelanjutan, beban dinamis berasal dari gerakan mengayun dan memotong yang memerlukan gaya besar, menghasilkan tekanan berulang pada sendi, bahu, tulang belakang, dan jaringan lunak. Selain itu, frekuensi gerakan yang tinggi dengan waktu pemulihan yang minim menyebabkan akumulasi kelelahan otot dan penurunan stabilitas postur, sehingga meningkatkan gaya kompresi pada tulang belakang lumbal. Kondisi ini menunjukkan bahwa beban kerja yang diterima pekerja melebihi kapasitas fisiologis yang direkomendasikan dalam prinsip ergonomi, terutama karena kombinasi postur ekstrim. Kerja di atas bahu, durasi kerja dalam prinsip ergonomi, terutama karena kombinasi postur ekstrim. Di atas bahu, durasi kerja panjang dan kurangnya jeda istirahat yang secara konsisten tercermin pada skor NBM tinggi dan nyeri intens pada segmen tubuh dominan. Rekomendasi dan perbaikan. Usulan perbaikan difokuskan pada modifikasi alat kerja dan proses untuk menurunkan beban statis dan dinamis pada leher, bahu, punggung, dan pinggang. Pertama, alat potong egreg atau dodos ergonomis dengan pegang teleskopik yang dapat disesuaikan panjangnya 2-5 meter sesuai tinggi pekerja dan tinggi pohon, sehingga mengurangi keluhan postur mengadah ekstrim dan kerja di atas bahu. Gagang dilapisi material anti-slip dengan diameter 3-4 cm agar sesuai dengan antropometri tangan dan menurunkan gaya genggam. Kedua, penggunaan alat bantu penopang beban, shoulder support atau harness ringan untuk mendistribusikan sebagian alat berat ke tubuh, sehingga bagian tengah mengurangi beban atau lengan. Ketiga, penerapan alat bantu angkat geser manual seperti hook atau troll sederhana untuk memindahkan tandan buah segar guna menurunkan gaya angkat dan tekanan kompresi pada punggung bawah. Keempat, perbaikan proses kerja dengan penurunan tinggi area kerja relatif terhadap tubuh, misalnya posisi pemotongan yang tidak terlalu jauh dari garis bahu dan pembagian tugas secara bergantian untuk membatasi paparan repetitif. Perancangan ini secara prinsip bertujuan menghilangkan sumber bahaya ergonomi dari desain, bukan hanya untuk bergantung pada perilaku pekerja, sehingga lebih efektif dan berkelanjutan. Program administratif dan kesehatan. Prioritas pertama yaitu pengendalian risiko utama. Penerapan micro breaks terjadwal setiap 60-90 menit dengan durasi 5-10 menit untuk pemulihan otot leher, bahu, punggung, dan pinggang, disertai rotasi tugas sederhana guna mengurangi paparan kerja repetitif pada segmen tubuh yang sama. Prioritas ini digunakan untuk menekankan keluhan dengan tingkatan keparahan skor NBM 8 dan mencegah perkembangan nyeri akut menjadi kronis. Prioritas 2, menguatkan kapasitas pekerja jangka pendek. Pelaksanaan melatih ergonomis praktis yang fokus pada postur kerja aman, teknik mengangkat dan mengayun, alat yang benar, serta pengenalan tanda awal gangguan muskuloskeletal. Pelatihan ini perlu disesuaikan dengan profil keluhan dominan pekerja, terutama pada leher, bahu, punggung, dan lengan, agar pekerja mampu melakukan koreksi postur secara mandiri selama bekerja. Program administratif kesehatan. Prioritas 3, pencegahan berkelanjutan jangka menengah. Penyusunan program peregangan otot postur sebelum, di saat, jeda, dan setelah bekerja. Setelah menekankan pada area tubuh yang sering mengalami keluhan, program ini berfungsi untuk menjaga fleksibilitas otot, mempercepat pemulihan, dan menurunkan akumulasi kelelahan akibat kerja statis dan dinamis.
Prioritas 4, dukungan kesehatan kerja pendukung. Peningkatan sosial kesehatan kerja melalui poster, briefing, atau diskusi rutin mengenai risiko ergonomi dan pentingnya pelaporan dini keluhan nyeri. Pendekatan ini bertujuan membangun budaya pekerja yang lebih peduli terhadap keselamatan dan kesehatan kerja serta mendukung efektivitas program administratif yang diterapkan. Keterbatasan survei NBM. Metode NBM memiliki keterbatasan utama karena bersifat subjektif dan bergantung pada preferensi serta ingatan responden sehingga berpotensi menimbulkan bias rekal terutama pada periode 12 bulan dan seumur hidup. Selain itu, NBM hanya menggambarkan lokasi pertikatan keluhan tanpa mampu mengukur secara postur kerja, gaya, frekuensi gerakan maupun beban biomekanik yang diterima oleh tubuh sehingga intervensi hubungan sebab akibat harus dilakukan dengan hati-hati. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi hasil dengan kemungkinan over atau under estimasi tingkat risiko ergonomi. Oleh karena itu, analisis perlu dilengkapi dengan metode subjektif seperti reba atau rula untuk penilaian postur, wawancara mendalam untuk memahami konteks kerja dan faktor organisasi, serta pengukuran biomekanika sederhana misalnya estimasi gaya angkat dan durasi kerja statis agar evaluasi risiko ergonomi dapat menjadi lebih komprehensif dan valid. Tujuan, validasi dan tindak lanjut. Tujuannya yaitu untuk menilai efektivitas rekomendasi ergonomi, engineering control dan administratif dalam menurunkan keluhan muskuloskeletal serta meningkatkan kenyamanan dan kinerja kerja. Dan desain evaluasi menggunakan dengan pasca intervensi tanpa kelompok kontrol dengan membandingkan kondisi sebelum dan setelah penerapan rekomendasi. Parameter yang diukur yang pertama yaitu NBM, yang kedua tingkat produktivitas kerja, yang ketiga kepuasan dan kenyamanan pekerja, yang keempat yaitu kepatuhan terhadap program. Validasi dan tindak lanjut dalam jangka waktu evaluasi. Yang pertama baseline sebelum intervensi diterapkan, yang kedua evaluasi 1 bulan setelah intervensi adaptasi awal, evaluasi 2 3 bulan setelah intervensi efektivitas jangka menengah, evaluasi kelanjutan opsional 6 bulan untuk melihat kelanjutan dampak. Kriteria keberhasilan rekomendasi dinyatakan efektif apabila terjadi penurunan skor NBM, berkurangnya keluhan nyeri intens, peningkatan kenyamanan kerja, serta produktivitas yang tetap mampu meningkatkan tanpa meningkatkan keluhan. Yang terakhir yaitu refleksi pembelajaran. Dari seluruh proses tugas lapangan ini, insight ergonomi paling berharga yang diperoleh adalah bahwa keluhan MSDS tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan hasil interaksi kompleks antara postur kerja dan beban fisik, gerakan repetitif, serta faktor lingkungan dan organisasi kerja. Pengalaman menganalisa data subjektif melalui Nordic Body Map dan mengaitkannya dengan kondisi objektif di lapangan memperkaya pemahaman bahwa angka skor keluhan memiliki makna biomekanik dan operasional yang nyata. Proses ini menegaskan bahwa ergonomi terapan tidak hanya berlaku pada pengukuran teknis tetapi juga pada pemahaman presisi bekerja sebagai indikator awal risiko, sehingga intervensi yang dirancang menjadi lebih kontekstual, realistis, dan dampak langsung terhadap keselamatan dan kinerja kerja. Ini berikutnya dokumentasi dari saya turun lapangan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.